Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang berada di tempat kalian masing-masing, semoga kalian selalu berbahagia di tempat kalian. Pernah nggak sih kalian punya mimpi? Mimpi bukan mimpi yang kalau malam tidur kemudian mimpi ya. Bermimpi adalah punya impian di masa depan yang kalian kemudian berusaha untuk menggapainya. Mimpi yang itu yang saya maksud. Dan seberapa sering sih kalian bermimpi? Kenapa saya dari tadi menyebutkan kata mimpi di sini? Karena mimpi adalah satu hal yang harus kita miliki sebagai seorang individu, dan kita juga seorang muslim yang kita tidak hanya beribadah saja kepada Allah, tapi kita juga harus menjalani hidup di dunia ini, walaupun kita juga akan menyiapkan hidup kita di akhirat. Dan kehidupan di dunia ini nggak ada arah kalau kita tidak mempunyai mimpi. Maka teman-teman yang mungkin ada di generasi milenial, generasi Z atau generasi Alpha yang paling muda begitu, jika kalian masih bimbang, masih tidak punya arah hidup ke depan itu mau seperti apa, maka mulailah bermimpi. Kalau kalian sudah menonton videonya Pak Yusuf dan Pak Edi atau Pak Mizan begitu, bahwa ada satu tema yang diangkat bahwa hidup itu harus seimbang ya, antara ibadah dan antara duniawi. Bagaimana cara kalian memenuhi keseimbangan hidup di dunia yang kemudian kalian menyiapkannya untuk di akhirat nanti, teman-teman? Caranya satu, bermimpi. Dan bermimpi, jika kita terlalu banyak bermimpi tanpa punya rasa syukur, itu nanti kita akan menjadi orang yang ambisius. Ambisius itu dalam porsi tertentu dia akan berbentuk negatif, tapi dengan kapasitas yang pas, ambisius itu adalah hal yang baik. Jadi misal saya nih, saya adalah wanita dewasa yang masuk ke generasi milenial. Apakah saya sekarang punya mimpi? Saya punya mimpi. Mimpi saya yang paling mudah, bahkan saya punya mimpi hari ini mimpi saya apa, hari besok mimpi saya apa, jangka panjang pun saya punya mimpi. Hari ini misal saya bisa menyelesaikan tugas saya dalam membuat artikel, itu mimpi saya jangka pendek. Kalau jangka panjang misal saya punya mimpi untuk bisa menunaikan ibadah haji. Dan bagaimana saya menuju kepada mimpi itu? Misal menunaikan ibadah haji, maka saya harus mencari tahu apa saja yang harus dipenuhi sebelum bisa berangkat haji. Misal saya harus mendaftar dulu, berapa biaya yang harus dikumpulkan, dan apakah saya punya biaya tersebut, dan bagaimana untuk mencari biaya itu. Itu adalah hal-hal yang perlu kita pikirkan bersama sebagai seorang individu, sebagai muslim yang baik. Kita memang harus memikirkan akhirat begitu dengan cara menjalani kehidupan ini dengan bermimpi. Atau misal teman-teman generasi Z, generasi Alpha atau generasi milenial yang lebih tua, jika saat ini kalian tidak punya mimpi, tidak perlu risau. Tidak pernah ada kata terlambat. Better late than never ya. Jadi tidak pernah ada kata terlambat. Silahkan saat ini jika kalian belum punya mimpi, tulislah mimpi kalian. Kenapa ditulis sih? Karena menulis itu membuat kita menjadi sadar bahwa kita itu punya mimpi. Itu taktis saya untuk sadar bahwa saya ada hal yang harus saya capai. Itu dengan menulis. Karena hanya dengan diangan-angan, rasanya itu adalah hal yang tidak akan pernah tercapai. Maka saya tulis apa-apa yang ingin saya capai. Ada hadis qudsi yang berbunyi, ana inda dhonni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakaroni, yang artinya
aku sesuai prasangka hambaku terkait dengan cita-cita ini. Maka kalau kita bercita-cita, maka Allah akan membantu kita untuk mewujudkan cita-cita itu. Karena tanpa Allah pun kita tidak bisa melakukan apapun ya. Maka kita harus selalu menyebut Allah dalam segala kegiatan yang kita lakukan. Nah, lanjutannya adalah wa anna ma'ahu idza dzakaroni. Dan aku bersama orang-orang tersebut jika mereka dzakaroni, mengingatku. Mengingatku ini di sini ketika kita berdoa, ketika kita selalu meminta kepada Allah, karena memang kita tidak punya daya apapun di dunia ini tanpa kita meminta kepadanya. Maka segala apapun yang kita mimpikan, segala apapun yang kita lakukan selama ini, kita harus selalu bersama Allah, begitu. Hadis ini perlu kita pegang sebagai bekal kita mengarungi kehidupan ini. Kalau kita berprasangka Allah tidak akan mewujudkan impian saya yang ini nih, maka ia itu menjadi cerminan kalian menjalani hari-hari itu, begitu. Kita harus selalu berprasangka baik. Kalau orang tua saya pernah bilang, berprasangka itu adalah berprasangka baik atau buruk itu sama-sama sebuah tindakan. Kalau berprasangka baik itu imbasnya ke kita juga akan positif. Kalau berprasangka buruk, imbasnya ke kita nanti kita akan semakin lemes, loyo, begitu. Contohnya misal, saya yakin saya bisa masuk di UII, begitu. Itu adalah prasangka baik saya. Walaupun ketika ujian tadi saya tuh banyak sih beberapa yang nggak bisa jawab gitu, tapi saya yakin saya bisa masuk UII, Prodi PAI. Nah, itu prasangka baik. Kemudian kita menjadi melewati hari-hari menjadi lebih tenang dan lebih bersemangat karena kita punya prasangka bahwa kita akan masuk ke UII. Walaupun nanti hasilnya tidak bisa kita kendalikan ya, begitu. Bisa saja kita tidak lulus, begitu. Atau bisa saja kita lulus. Nah, ketika kita memilih berprasangka buruk, begitu. Berprasangka buruk ini, misal kita sudah ujian, aduh aku tadi nggak bisa mengerjain soal, tidak bisa mengerjakan 5 soal, begitu. Aduh gimana ya, nanti aku bisa masuk nggak ya? Kalau nanti aku nggak bisa masuk, aku menjadi anak yang tidak berbakti ya kepada orang tua karena tidak bisa mewujudkan, tidak bisa lulus kuliah, padahal ini sudah pendaftaran saya yang kesekian kali, begitu. Hal-hal negatif ini, prasangka buruk yang kita ciptakan sendiri ini, itu akan berimbas ke keseharian kita. Kita jadi tidak bersemangat karena kita selalu memikirkan, iya tadi kenapa salah sih jawabnya, kenapa nggak yang ini aja sih yang saya jawab, dan lain sebagainya. Maka karena berprasangka itu pilihan kita ya, kita boleh memilih prasangka baik, boleh memilih prasangka buruk. Maka pilihlah prasangka baik. Jika kalian sampai saat ini masih belum punya mimpi, tidak usah risau. Sebenarnya apa sih? Orang-orang selalu bilang, passion, kamu itu harus mencari passion. Passionmu itu di mana? Kamu itu suka apa? Gitu. Tapi waktu itu saya masih belum menemukan apa yang ingin saya lakukan di kemudian hari, terutama setelah saya lulus dari S1. Semakin tidak punya arah gitu, karena kalau masih belajar ya S1 begitu, saya masih punya tanggungan untuk lulus menjadi S1. Nah, S1 adalah goal kita atau tujuan kita atau impian kita. Kita punya gelar sarjana begitu misalnya. Nah, setelah S1 lulus, apa lagi nih yang mau kita lakukan? Itu harus kalian rencanakan. Nah, waktu itu saya tidak punya impian untuk apa setelah S1, maka saya akhirnya saya memutuskan untuk mewujudkan cita-cita orang tua saya begitu. Cita-cita orang tua saya adalah anaknya harus kuliah lagi, kemudian mencari pekerjaan di dunia akademik. Dan mungkin karena dapat
ridho dukungan dari orang tua begitu ya, pun saya juga selalu berprasangka baik atas apa-apa yang saya lakukan dan selalu bersungguh-sungguh atas apa yang saya lakukan, maka saya bisa menyelesaikan kuliah magister saya, kemudian saya juga bisa berkecimpung di dunia akademis seperti apa yang orang tua saya inginkan. Jadi, tidak perlu risau jika kalian tidak punya cita-cita. Cari cita-cita. Coba gresek cita-cita di mana gitu ya. Cari, misal keluarga kalian punya cita-cita yang tidak terwujud, siapa tahu kalian yang menjadi estafet penggapai cita-cita tersebut. Jadi kalau orang tua tidak bisa menggapainya, maka anaknya bisa menggapainya. Selama kalian rela juga melaksanakan itu. Dan dalam mengerjakan apapun kalian harus bersungguh-sungguh, dan jangan lupa bahwa apapun yang kita lakukan, kita harus selalu meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpanya kita hanyalah butiran debu. Semoga apa yang kita perbincangkan pada kali ini itu memberikan insight kepada kalian, dan kalau tidak, ini menjadi tempat sharing saya dalam menceritakan apa yang saya alami. Sampai berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.